Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laila Nopita SSI MM selaku Guru Penggerak Angkatan 2 dan Kepala Sekolah Penggerak SMP PGRI Tugu 207. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari Guru SMP se-Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini, hari Kamis 25 Agustus tahun 2022, kita dapat berkumpul bersama pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan ketiga dalam pelatihan P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Laila Nopita SSI MM. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak SMP PGRI Tugu 207. Beliau insya Allah akan berbagi praktik baik, praktek daripada P5 ini di sekolah beliau, yang merupakan sekolah penggerak. Pasti kita sudah sangat menanti-nantikan pemaparan materi dari beliau seputar praktik baik dari P5 ini di sekolah beliau. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah bersama-sama kita dengarkan langsung pemaparan dari Ibu Laila Novita SSI MM selaku Kepala Sekolah SMP PGRI Tugu 207 untuk men-sharing tentang pengalaman beliau mengaplikasikan P5 di sekolah beliau. Kepada Ibu Laila Novita, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Manik sebagai hostnya ya di room Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Kabupaten Bogor yang ada di ruang Zoom ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini di tanggal 25 Agustus. Mohon izin Bu, nggak kedengaran suaranya Bu. Nggak ada suara. Oh gitu. Kecil. Sebentar, cek suara. Oh iya. Terdengar Ibu Bapak? Assalamualaikum, terdengar? Terdengar Bu, ada headset nggak ya Bu ya? Ya, saya ini pakai headset juga Bu. Oh iya, oke, udah terdengar. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah terdengar suara Bu Laila? Kurang jelas Ibu, kecil banget Ibu. Suaranya kecil banget Ibu. Suaranya kecil. Gimana nih? Coba dites Ibu Bapak, sudah terdengar suara saya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terdengar suara Bu Laila? Kalau di saya terdengar, bagaimana dengan Bapak Ibu? Alhamdulillah, sudah terdengar Bu. Oke, siap ya. Siap, Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara berbagi praktik baik dalam rangka implementasi, mungkin ya Bu ya, implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat, saudaranya gitu ya, keluarga, bahkan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah rabbal alamin. Ibu Bapak, pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Mungkin tadi sudah dikenalkan ya oleh Ibu Nanik. Terima kasih Ibu. Nama lengkap saya Laila Novita, tapi saya biasa dikenal dengan Ibu Ela saja, ya hanya 3 huruf saja Ibu. Saya mengajar di SMP PGRI Tugu 207 dan 2 tahun ini diamanahkan menjadi Kepala SMP PGRI Tugu 207 gitu ya. Ibu Bapak, mungkin saya di sini sekolah penggeraknya angkatan kedua Ibu Bapak. Jadi untuk mempraktekkan P5-nya baru juga gitu. Jadi kalau misalkan dalam penyampaian nanti ke depan masih ada kekurangan, tolong dimaklum ya Ibu Bapak, karena memang di sini pun saya masih tahap belajar, masih tahap menyadap juga ilmu-ilmu dari teman-teman di angkatan pertama, seperti itu Ibu Bapak. Jadi kalau yang saya lakukan di dalam penerapan P5 itu, saya mencoba, kan ada 7 tema ya Ibu Bapak ya. Jadi awalnya kita ini dulu deh. Boleh ya saya izin share screen untuk ini ya Bu ya? Ya, silakan Bu Laila.
bawah ini, Bu. Oke, kelihatan Bu Laila. Sudah terlihat ya Ibu ya. Ya, Di sudah. sini ada link YouTube. Saya perlihatkan dulu ya Bu ya, Ya, praktik silakan. baik yang saya lakukan di SMP PGRI Tugu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini kami mengapa mengangkat tema tersebut karena memang di sekolah kami berawal dari permasalahan sampah seperti itu. Suara dari YouTube-nya belum terdengar, Bu. Tapi ini sudah Bu, sudah maksimal. Oh iya, di sini nggak kedengar ya. Nggak apa-apa deh, ada gambarnya. Berapa, Bu? Coba kita. Untuk Bapak Ibu nanti jikalau Bapak Ibu mau bertanya, saya perkenankan Bapak Ibu untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat ya Bapak Ibu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masih terlihat YouTube-nya? YouTube-nya nggak terlihat, Bu. Oh gitu, berarti saya Uh-uh. ya Bu ya. Mm-mm. Barusan soalnya sinyalnya sempat keluar gitu saya. Oh iya. Nah, yes. YouTube-nya sudah terlihat, tapi suaranya enggak. Kayaknya harus share sound juga ya dari Ibu ya. Selain share screen, share sound ya. Kalau di sekolah sudah melaksanakan berapa proyek ya, Bu ya? Suaranya nggak terdengar, Bu Laila. Baru satu Ibu, baru Oh, baru ini satu. yang saya lakukan ya. Oke, siap. Gaya hidup berkelanjutan saja. Iya. Iya, suara YouTube-nya nggak terdengar ya di sini ya.
Halo Bu Laila. Halo Bu Laila. Halo Bu Laila. Halo Bu Laila. YouTube-nya terputus Bu Laila. Halo Bu Laila. Ini Hampura sinyalnya kenapa ya? Oh Saya mungkin. keluar terus terus. Oh iya nggak apa-apa Bu Laila. Saya lanjut ya Bu ya. Iya mungkin di puncak kali ya Bu ya. Gara-gara di puncak Puncak. mungkin. Iya. Harusnya lebih bagus ya di puncak ini malah lebih. SMP PGRI Tugu. Ya makanya. Tuh mohon maaf ini teman-teman. Nggak apa-apa Ibu. Untuk proyek ini dilaksanakan berapa minggu ya Bu ya? Ini kita melaksanakannya dalam 6 minggu Ibu. Oh 6 minggu ya. Jadi ini ada pemilahan sampah ya, ada daur ulang ya. Organik dan organik betul. Iya, ada daur ulang juga ya tadi ya. Betul. Bajarnya udah dilaksanakan belum ya Bu Laila ya? Nah, bentar Bu. Oh ya. Kenapa Bu? Untuk kegiatan Bajar atau pameran hasil karya siswanya sudah dipamerkan belum? Nah, betul, belum. Untuk iya. pamerannya belum ya. Karena memang masih proses Bu. Jadi belum ke final ini belum. Oke, Masih oke. proses. Baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sinyal ya Bu ya? Ya Allah, betul. Ini sinyalnya kurang mendukung banget ya Allah Gusti. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin bisa langsung ke materi aja Bu. Bapak Ibu harap bersabar menunggu ya. Ini sepertinya ada gangguan sinyal dari Bu Laila. Halo Bu Laila. Bapak Ibu guru yang lain, kiranya berkenan untuk menunggu Bu Laila kembali ke dalam ruangan room kita. Sepertinya Bu Laila sedang ada gangguan sinyal ini. Kita
Kita tunggu kehadiran kembali Bu Laila di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu ya. Sepertinya Bu Laila terpental keluar. Saya akan hubungi dulu sebentar Bu Lailanya. Baik teman-teman, Ibu Nani, mohon maaf gangguan sinyalnya terlalu banyak sehingga Iya, terputus mungkin ya Ibu Bapak pada saat saya menyampaikan tadi video juga gitu ya. Aduh, iya. mohon maaf kali ini. Tidak apa-apa Bu Laila, iya. Nah, yang tadi ditayangkan itu baru sebagian, Ibu. Mohon maaf karena memang Ya, kami siap. baru pertama kali gitu ya. Baru pertama melaksanakan P5 gitu ya. Ternyata P5 itu teman-teman berbeda dengan proyek-proyek yang biasa kita lakukan pada mata pelajaran gitu ya. Karena memang kita harus kolaborasi dengan mata pelajaran lainnya seperti itu. Ya, dari yang tadi saya tayangkan itu kami berawal dari permasalahan sampah di sekolah. Jadi jajanan-jajanan plastik gitu ya, seperti sedotan bekas minuman, kemudian gelas ya, kemudian lagi tusukan-tusukan sate. Nah, di situ awalnya memang kami menginginkan siswa melihat dulu lingkungan sekolah. Bagaimana sih keadaan sekolah gitu ya. Ternyata mereka melihat sampah banyak. Oh iya, memang kita sudah merencanakan akan pengelolaan sampah tersebut gitu ya, yang temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi saya di situ mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtemanya yaitu sampahku tanggung jawabku gitu. Jadi sampahku tanggung jawabku, sehingga keinginan saya ke depan anak-anak menjadi orang yang memang berkarakter, tidak bisa melihat sampah sedikit pun gitu. Jadi artinya dimanapun mereka melihat sampah, mereka akan bertindak gitu Bu. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya, kemudian meminimalkan sampah gitu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Seperti itu sih tujuan awalnya. Baik, saya akan share juga ya modul yang dirancang oleh sekolah saya dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema tadi gaya hidup berkelanjutan. Mungkin Ibu Bapak di sini sudah dengan jelas kemarin ya, saya juga mengikuti Bu Fitri Laila kemarin sudah banyak men-share tentang berbagai modul yang perlu dilakukan oleh Sekolah Penggerak Angkatan Pertama gitu ya. Nah, di sini mungkin saya hanya sedikit saja Ibu Bapak ya berbagi saja ini dari intern dari SMP saya saja gitu ya. Jadi mohon maaf apabila nanti ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian seperti itu. Allah sinyal, Allah karim, Allah karim, Allah karim. Sinyalnya Mau dibantu oleh saya boleh Bu? Mau share screen oleh saya boleh? saya kirim itunya. Mangga, Uh, bentar. Saya kirimkan linknya aja ya. Oke. Siap Bu. Saya grogi Bu. Bu Nani, saya grogi Bu Nani. Ya nggak apa-apa Bu Laila. Mungkin ini karena masalah sinyal ya Bu ya. Sudah saya kirim Ibu. Via siapa ya? Oke. Ya Ibu. Oke, siap.
Nggak bisa diklik ya Bu ya? Ya, bisa diklik. Nggak bisa diklik ini. Ada yang kurang apa ya? Oh sebentar, udah bisa Bu. Error ya Bu ya? Dibuka tapi error ya? Coba sebentar, saya coba juga share screen dari sini. Iya, coba Ibu share screen dari sana. Kalau di sini tulisannya unauthorized. Oh, tadi teh share sound-nya saya nggak share sound ya, jadi nggak kedengeran ya untuk yang YouTube tadi. Iya, nggak apa-apa Bu Laila. Ya, emang masalah sinyal, ya beginilah ya Bapak Ibu ya, kita kalau via daring, kita mudah bisa bertemu kapanpun, cuma ya masalahnya terkadang kita terhambat oleh masalah sinyal. Coba Ibu, bisa nggak yang dari saya bisa kelihatan nggak? Kelihatan Bu, Alhamdulillah kelihatan. Oke, ini yang kami lakukan ya, modul proyeknya Sekolah Penggerak SMP PGRI 7207. Mohon maaf tidak diketik dalam bentuk PowerPoint ya. Ini tahun pelajarannya ini. Nah, yang kami pilih itu ada 3, Ibu, yang dipilih Iya. untuk P5-nya, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian bangunlah jiwa dan raganya, kemudian kewirausahaan. Nah, yang pertama dari yang gaya hidup berkelanjutan, topik proyeknya itu pengolahan sampah lingkungan sekolah dan rumah tangga. Jadi di sini peserta didik mengelola sampahnya yang berasal dari sekolah. Kebanyakan itu dari sekolah karena memang kita menginginkan minimalisasi sampah di sekolah gitu ya. Kemudian relevansi tema dan topik proyeknya itu tadi kita dengan memanfaatkan limbah yang berasal dari lingkungan sekolah dan rumah tangga, ya minimal yang ini ya, terutama yang limbah plastik itu dapat menghasilkan karya inovatif yang bernilai ekonomis. Kenapa saya cenderung memberikan ke anak-anak itu untuk berinovasi, membuat karya yang inovatif, karena memang di jalur kita ini jalur puncak, Bu. Jadi memang banyak siswa-siswa kami juga yang memang mereka itu berdagang gitu ya. Jadi kami di sini sedikit membekali mereka gitu. Jadi tidak hanya berdagang punya orang gitu. Jadi mereka bisa karya mereka yang mereka dagangkan sendiri gitu, seperti itu. Kemudian tema umumnya tadi itu gaya hidup berkelanjutan, tema spesifiknya sampahku tanggung jawabku. Nah, seperti yang lain mungkin ya latar belakang pengambilan tema ini yang berawalnya dari masalah sampah plastik ya di bumi, terutama yang saya di SMP PGRI Tugu gitu ya, sampah-sampah plastik bekas jajanan anak-anak. Jadi kurangnya kesadaran memang warga sekolah juga, Ibu, memang ini tantangan saya ya di SMP saya perlu sekali memang ada program yang memang seperti ini gitu, karena memang warga sekolahnya baik guru maupun peserta didik masih kurang terhadap peduli lingkungannya gitu, seperti itu. Jadi tujuan tema yang diangkat ini itu yang pertama menumbuhkan kesadaran akan peduli lingkungan. Ya minimal kita orang muslim ya Bu ya, bahwa kita tahu Bersihan sebagian dari iman, pada ya. iman, betul Iya. seperti itu ya, makanya menginginkan lingkungan yang memang bersih. Bahkan pada saat ini saya menjargonkan SMP saya adalah SMP yang dinamis, Ibu. Dinamis itu singkatan dari disiplin, kemudian nyaman dan agamis gitu ya, religinya ada. Kemudian tujuan tema yang keduanya menjaga lingkungan alam sekitar selain lingkungan sekolah, kemudian meningkatkan kerjasama dengan orang-orang di sekitar ya, baik warga sekolah maupun dengan masyarakat sekitar. Dan meningkatkan kreativitas siswa dalam mengelola sampah. Kemudian manfaat bagi siswanya, menumbuhkan kesadaran siswa bahwa pentingnya menjaga lingkungan dan membekali siswa untuk tadi memberikan keterampilan mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang bisa digunakan. Kemudian bagi sekolah, tadi memajukan program sekolah dan menjadikan sekolah yang lebih bersih lagi, asri dan nyaman. Dan memang harapan saya ke depan itu, Bu, insya Allah ingin sekolah saya menjadi salah satu sekolah yang dikatakan adiwiyata ya Bu ya. Amin. Iya, iya. Ya amin. Berawal dari kelas bersih dulu Bu gitu. Sekolah bersih dulu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan di sini yaitu yang dimensi yang diambilnya adalah beriman dan
kemudian dengan kreatif. Elemen yang dinilai oleh kita gitu ya adalah akhlak kepada alam gitu. Subtemanya atau subelemennya itu peserta didik mampu menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian dimensi yang kedua untuk profil pelajar Pancasilanya yaitu sikap kreatif. Elemen yang akan dinilai yaitu memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kami di sini tidak menentukan sampai ini harus menjadi ini ya, enggak. Justru kami membebaskan kepada peserta didik dengan sampah yang ada, apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Jadi kreasi-kreasi yang mereka lakukan itu akan bervariasi. Ya ada yang memang mengelola sampah organiknya menjadi kompos, kemudian ada yang mengelola sampah plastiknya menjadi hiasan gitu ya. Kemudian ada juga yang menjadi anyaman tadi, membuat anyaman-anyaman dari sampah plastik bekas kopi seperti itu. Kemudian subelemennya menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Jadi diharapkan ketika mereka sudah dibekali dimensi kreatifnya, dimanapun mereka berada, mereka bisa berinovasi, mereka bisa berkreasi, apapun yang ada bisa mereka jadikan sesuatu yang bisa bernilai tinggi gitu, seperti itu. Nah, tentunya untuk berjalannya proyek penguatan pelajar Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini harus ada tim gitu ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu kita bisa membuat suatu tim yang disebut dengan tim fasilitasi proyek. Di sini saya sebagai penanggung jawab, kemudian Pak Mista sebagai ketuanya, kemudian Pak Apip dan seterusnya ya Ibu Bapak. Kalau saya di sini untuk penanggung jawab kelas, saya ambil dari wali kelas dibantu dengan guru mata pelajaran yang memang mengajar di kelas 7. Karena kami di sini baru melaksanakan kurikulum Merdeka ini pada kelas 7 saja, baru sekarang karena kami lulusnya di angkatan kedua. Kemudian identifikasi kesiapan. Jadi sebelum kita melaksanakan tadi ke anak-anak langsung sosialisasi itu tidak, tetapi kita mengidentifikasi dulu nih tingkat kesiapan siswa secara umumnya bagaimana. Bisa tidak kira-kira dengan kita memberikan proyek tersebut siswa bisa mengikuti seperti itu. Juga tidak hanya siswa, saya pun melihat kesiapan dari para gurunya. Nah, dari sarana dan prasarana yang dimiliki, alhamdulillah sekitar 70% memadai. Dari segi kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi juga alhamdulillah ya, mereka sudah paham untuk bisa membuat suatu presentasi dengan slide dan sebagainya. Nah, ini identifikasi tingkat kesiapan siswanya berdasarkan tema yang tadi, ini diberikan kuesioner. Jadi anak-anak diberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau di Nikama tes diagnostik awal gitu ya, tes diagnostik awal untuk memahami bagaimana proyek yang akan mereka lakukan. Nah, alokasinya itu di sini 6 kali pertemuan. Jadi kalau misalkan diminggukan ini 6 minggu, sekitar 1,5 bulan. Tepatnya di sini kami tidak menginikan proyek di rumah, jadi semuanya di sekolah. Kalaupun memang misalkan pada saat pertemuan pertama itu tidak selesai, tidak ada pekerjaan yang dibawa ke rumah. Jadi semuanya dilakukan di sekolah. Alurnya ini Bu Bapak, jadi yang pertama kami lakukan itu di hari Jumat, tanggal 5 Agustus kemarin ya. Makanya Bu Nani, ini baru sekali Bu, jadi baru 5 Agustus kami mulai gitu. Oh iya Bu, malah masih pres Bu, masih pres. Jadi mengenalkan dulu guru mata pelajaran yang berkolaborasi gitu di sini ya. Jadi ada guru-guru yang berkolaborasi dengan materi ini, itu diantaranya ada guru-guru IPA, kemudian TIK-nya, kemudian SBK ya seni, juga di prakarya. Tapi kan karena di sini kami hanya memilih satu Bu, jadi seni saja, prakaryanya hanya di kelas 8 dan kelas 9. Seperti itu. Kemudian juga berkolaborasi dengan agama, karena memang kita nanti mengaitkan dengan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dimensi itu. Kemudian yang minggu keduanya di 12 Agustus ini kontekstualisasi, jadi peserta didik menggali informasi terkait sampah tadi yang di-sharekan melalui YouTube tadi ya. Jadi anak-anak harus bisa memilih, menyebutkan mana yang termasuk sampah organik, mana yang non organik gitu kan, yang ada di sekitar lingkungan sekolah.
Kemudian setelah itu memilih jenis limbahnya yang akan dijadikan proyek. Kepada mereka ditawarkan. Nah, setelah mereka mengetahui, oh ini Bu, sampah organik, misalkan dedaunan, bekas ranting dan sebagainya. Kemudian kalau yang non organiknya bisa plastik, kemudian kaca, misalkan ya seperti itu. Mereka nanti ditawarkan. Setiap kelas itu berbeda. Jadi dari kelas A sampai F itu kita berbeda produknya. Jadi tergantung dari kesiapan siswa dan wali kelas untuk membimbing mereka sampai menjadi suatu produk. Kemudian pada tanggal 19 Agustus kemarin, ini aksi, jadi peserta didik di bawah bimbingan pendidik menyusun proposal. Jadi mereka diajarkan bagaimana cara membuat suatu proposal dari latar belakangnya. Kenapa sih kamu memilih memilih produk ini yang dijadikan sebagai produk sampahnya gitu kan? Seperti itu. Jadi latar belakangnya apa, kemudian hipotesis masalahnya, dan seterusnya, analisisnya mereka diajarkan seperti itu. Kemudian mengerjakan proyeknya di bawah bimbingan pendidik ya, di tempat yang sudah disepakati. Ada yang mengerjakan di luar sekolah, maksudnya tapi masih di lingkungan sekolah, maksudnya di luar kelas gitu ya. Ada juga yang memang di kelas. Nah ini belum dilakukan. Besok ini yang akan dilakukan yaitu membuat videonya. Jadi mereka nanti setelah produk itu jadi, mereka akan mengkampanyekan bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk poster, atau dalam bentuk lagu atau yel-yel gitu. Insya Allah nanti besok akan diluncurkan ya, mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan. Insya Allah nanti saya akan share juga ke grup P5, Bu Nanik ya. Nanti Oke, hasil siap besok Bu ya. Laila. Luar biasa itu. ini. Iya. Kalau misalkan nanti besok sudah diinkan, saya akan share juga. Nah ini rencana nanti Jumat yang akan datang di tanggal 2 September 2022, kami akan melakukan refleksi, baik pendidik maupun peserta didik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Jadi kekurangannya apa, kemudian apa yang belum dicapai, pokoknya refleksi lahnya seperti itu. Dan nanti akan melakukan tindak lanjut untuk proyek yang berikutnya. Sehingga dengan refleksi ini diharapkan kita lebih memahami nih, oh berarti kekurangannya ini nih, gitu kan. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan untuk tema yang berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, juga nanti asesmennya. Setelah itu baru kita pameran, Ibu. Setelah terakhir nanti setelah refleksi baru pameran, dan rencananya pameran ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 September di depan orang tua siswa gitu ya. Jadi kami nanti akan mengundang orang tua siswa juga gitu. Ya minimal mempromosikan sekolah juga Bu gitu ya. Juga ya, memperlihatkan bahwa memang betul gitu. Ternyata anak itu dibekali ilmu di sini tuh bisa menghasilkan suatu produk yang luar biasa seperti itu. Itu mungkin Ibu Bapak yang bisa diinformasikan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMP kami. Ini ininya daftar hadir kegiatan ya. Kemudian nanti foto-fotonya karena memang ini belum 100% jadi masih berjalan ya Bu ya. Belum, ya betul, masih berjalan. Yang tadi saya ini kan sharekan di YouTube itu dari beberapa tahap yang memang saya gabung-gabungkan dulu. Makanya tadi ada ditunggu selanjutnya gitu, video selanjutnya. Seperti itu Ibu Bapak. Nah, untuk rubrik juga sama di sini dari ada perencanaan ya tentunya. Segala sesuatu pun harus pertama dari perencanaan dulu. Jadi di sini saya si penilaiannya hanya iya dan tidak saja. Jadi rubriknya hanya iya dan tidak. Jadi perencanaan, misalkan peserta didik mampu memilih dan memilah limbah yang akan diolah. Mereka mampu nggak? Ya atau tidak gitu kan, seperti itu. Jadi yang simpel aja Ibu, karena memang dari pengawas pun belum ada bimbingan untuk rubrik asesmen project ini gitu untuk sekolah kami gitu. Makanya kami baru iya tidak saja untuk rubriknya. Kemudian pada saat pelaksanaan peserta didik menyediakan alat dan bahannya lengkap atau tidak seperti itu. Ini mah hal yang umum ya Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak juga sering melakukannya. Dari hasil juga ya. Dan di sini untuk hasil pun kami tidak menuntut siswa hanya mempresentasikan dalam satu jenis project atau satu jenis hasil karya gitu. Jadi kami memfasilitasi mereka silahkan.
Kalau misalkan kalian bisa membuat video melalui KineMaster, enggak kan seperti itu ya. Kemudian publikasikan di YouTube, publikasikan di media-media sosial yang mereka punya gitu ya. Kemudian kalau misalkan memang mereka mampunya membuat poster, ya dipersilakan, silakan. Yang tentunya kontennya harus menarik gitu. Seperti itu, Bu. Oke, siap, Bu. Untuk kelas 7 ini ada berapa ini ya, Bu? Berapa rombel ya di sekolah SMP PGRI 207? Ada 6 rombel, Ibu. 6 rombel. Ya. Ya, 6 rombel ini ada berapa koordinator ya, Bu ya? Koordinator project. Koordinatornya 2. Oh iya, betul ya. Karena kan maksimal satu koordinator itu 3 kelas ya. Ya, jadi 2 setiap kelas itu dikoordinatori atau difasilitatorkan 2 orang. Yang tadi itu Ibu, yang wali kelas dengan Iya. Ya, koordinatornya 2, fasilitator per kelas 2 gitu. Enggak, koordinator dan fasilitator di sini kami hanya 2 saja. Jadi setiap kelas penanggung jawabnya itu koordinator sekaligus fasilitator hanya 2 orang. Oh iya, oke. Iya, hanya 2 orang. Terus untuk pembagian kelompok di dalam pelaksanaan proyek, satu kelas ada berapa siswa, Bu? Terus siswa dibagi ke dalam berapa kelompok? Nah, untuk siswa, mohon maaf nih karena memang kita keterbatasan ruang ya, Bu ya. Memang idealnya kan 32 sampai 36 ya, Bu ya, yang idealnya. Kami di sini sampai 40, Ibu. Jadi satu kelas itu sekitar 40 orang gitu. Jadi di sini diinikannya menjadi 8 kelompok, rata-rata menjadi 8 kelompok di kelas itu. Iya. Itu. Jadi untuk sama, Ibu. Iya, sama ya rata-rata pada lagi banyak siswa ya, satu kelas itu bisa 40, 42. Iya. Terus untuk pelaksanaan proyeknya itu jenisnya berarti nanti membuat poster, video, memilah sampah, membuat hasil kriya dari sampah gitu ya, Bu ya? Iya. Pokoknya untuk produknya itu berarti hasil dari yang mereka kerjakan yang mereka kreasikan gitu kan. Kayak tadi misalkan dari sedotan mereka bikin figura gitu kan. Kemudian dari bekas botol aqua atau botol galon ya tadi dijadikan sebagai tempat sampah. Hanya mereka mungkin menginikannya dihias, Ibu, menggunakan cat air supaya lebih menarik seperti itu, Bu. Oh iya, kemudian, itu kompos juga kan gitu ya. Kompos ada itu untuk itu ya pengelolaan sampahnya sampah ya. Organik ya, sampah organik ya. Untuk kompos. Daur ulangnya. Kalau yang lain itu memanfaatkan saja. Jadi yang tadinya sampah menjadi bermanfaat, bernilai. Jadi penanggulangan sampah di lingkungan sekolah ya, Bu ya? Betul, Ibu. Ya, Bapak Ibu, bagaimana, ada yang mau ditanyakan dengan Bu Laila Dopita kepada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya persilakan untuk raise hand ataupun mengangkat tangannya. Jadi untuk semester ini berapa proyek, Bu? Rencana sih 3, Ibu. 3 proyek. 3 yang tadi ya? Iya. Ini kan 6 minggu ya, nanti ada yang tadi ya, bangunlah jiwanya raganya ya? Iya, ada bangun jiwa dan raganya, betul. Itu insya Allah akan dilaksanakan bulan depannya, Ibu, sekitar bulan Oktober, karena memang kami akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Oh iya. Ya. Pemilihan ketua OSIS bisa di sana, bisa juga suara demokrasi ya. Untuk 1 tahun rencananya sekolah Ibu akan mengadakan berapa proyek, Bu? Kalau rencana sih kita 5, Bu. Kalau misalkan banyak ya. Nah, kalau memang Allah mengizinkan, insya Allah. 3, Ibu, 3. Ya, 3, sorry. 3 yang tadi itu akan dilaksanakan 2 di semester 1 dan 1 di semester 2. Karena memang kan semester Ramadan ya. Semester 2 gitu, Maret udah Ramadan, April sudah Lebaran. Jadi cuma 3 sih, Bu. Oh iya, 3. Jadi 7-nya itu 7 tema insya Allah tercapai mungkin ya. Selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun. Seperti itu. Untuk sekolah penggerak baru dimulai bulan apa, Bu? Atau tahun berapa, Bu? Sekarang, Bu, tahun 2022. Kemarin itu pada saat kami setelah Juni itu kan dari 10 Mei sampai tanggal 13 Juni itu kita pembekalan ya, komite pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran awal, Bu. Pada saat tahun iya, baru banget awal. Ya, baru Juli ini ya. Betul. Makanya, kata saya jangan dijadikan narasumber gitu kan, ini mah berbagi aja gitu. Nggak apa-apa, Bu, ya narasumber kan berbagi praktik baik. Untuk dari Kemendikbud belum ada bimbingan kepada sekolah penggerak angkatan 2 ini ya, Bu, dalam membuat modul? Belum ada. Jadi makanya, Bu, ini juga pemilihan tema gitu ya, seperti ini teh kita memang bersumbernya ke
angkatan yang pertama gitu ya. Jadi Mm-mm. kebetulan memang di daerah kami di Megamendung itu kan ada sekolah penggerak juga. Mm-mm. Kemudian di Al-Kahfi ya daerah Ya, Ciawi itu kemarin Al-Kafi jadi pemateri juga. betul. Nah, itu saya juga sama berkiblat ke sana Ibu gitu ya. Jadi maksudnya sharing-sharing lah kayak gimana sih kayak profil pelajar Pancasila. Tapi juga kami di sini selain sharing apa dengan teman-teman yang sudah di angkatan pertama, di sini saya diwajibkan untuk guru itu memiliki aplikasi PMM Ibu. Iya, Jadi platform Merdeka Mengajar program ya. mereka mengajar itu harus karena memang saya yakin dari situ semua juga ada gitu sebetulnya ya. Jadi Iya, Bapak untuk nggak jenis usah khawatir. jenis modul Betul, P5, untuk jenis modul ajar itu ada contohnya ya di ada PMM betul. ya. Iya Ibu banyak sekali gitu ya di sana. Itu manfaatnya juga banyak Ibu. Alhamdulillah di sana itu kan ada komunitas belajar juga ya Bu ya. Ada komunitas Iya. belajar seperti itu. Jadi Untuk di bisa sekolah kita Ibu sharing. sendiri, guru penggerak ada berapa Bu? Ibu kan guru penggerak juga ya sebelumnya kata Ya, Bu Hartini. satu Ibu baru saya aja. Oh iya, wah benar-benar jadi motor ya harus menggerakkan semuanya. Makanya susah banget. Dari yang Iya. mereka zona nyaman, nah ya harus saya gebrek-gebrek gitu Bu. Iya, Makanya ini luar biasa Bu tantangan buat saya gitu ya. Jadi iya. tidak segampang yang saya bayangkan ternyata. Mm-mm. Apalagi sekarang sekolah penggerak gitu kan. Kalau guru penggerak mungkin kan individual ya Bu ya, hanya Iya. saya pribadinya gitu. Kalau sudah mencakup sekolah penggerak, otomatis kan berarti melibatkan semua warga sekolah gitu. Iya, tapi saya Itu Bu. pernah ke sekolah Ibu sih, sekolahnya bagus itu ya. Waktu saya kunjungan MGMP matematik, sarana Sekolah fisiknya bagus, cuma sempit Bu. luas Bu, termasuk besar segitu Bu. Amin, mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Nah, untuk biaya proyek ini Bu, ketika siswa melaksanakan proyek ini biayanya dari bos atau dari siswa sendiri Bu? Dari bos kinerja Ibu. Jadi Oh dari bos. kami Oh ya iya, ada sekolah penggerak dapat bos kinerja bos ya, kinerja betul. betul. Jadi memang sudah dianggarkan dalam RKAS kan beda ya Bu, RKAS yang reguler dengan yang RKAS bos kinerja. Itu saya awalnya itu melihat dari rapot pendidikan dulu kan ya, dari rapot pendidikan kita nih, kira-kira nih apa yang harus kita programkan ke depan gitu, termasuk ke dalamnya proyek belajar Pancasila ini gitu, P5 ini yang dimasukkan ke dalamnya. Seperti misalkan guru-guru membutuhkan APK, guru-guru misalkan membutuhkan seperti di IPA untuk mendaur ulang sampah organik kan kita perlu fermentasi tuh ya, jadi perlu bakteri gitu, kita harus beli. Nah itu juga sama, jadi saya tawarkan ke pembimbing tadi, ke koordinator, apa-apa saja sih yang diperlukan gitu. Seperti itu, Bu. Nah, untuk pelaksanaan proyeknya ini, apakah di dalam 1 hari atau sistem blok? Sistem blok setelah PTS kan nggak mungkin ya, Ibu dilaksanakannya apakah 1 hari full project atau di akhir mata pelajaran project? Bagaimana Bu kalau di sekolah Ibu ini? Kalau di sekolah saya per minggu, Ibu. Jadi kita pembelajaran kan dari hari, untuk kelas 7 ya, Yeah. pembelajarannya itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Hari Jumat itu pure untuk project. Oh, jadi Gitu. pure-nya di hari Jumat ya, bukan di Ya, akhir pelajaran setelah jam enggak. istirahat, tapi ini pure Pure di hari hari Jumat buat betul. project. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis kita semua dipadatkan untuk pembelajaran biasa. Untuk jenis asesmennya tadi, jadi ada berapa jenis Bu? Untuk asesmen sikapnya ada nggak ya di situ ya? Asesmen sikap untuk menilai peduli terhadap sampah. Ini untuk yang ke ini Bu, akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam ada ya asesmennya. Ada berapa Iya. asesmen ini Bu untuk satu project? Satu project untuk asesmen yang ke P3-nya ya, atau ke profil pelajar Pancasila hanya 2 Bu. Kita hanya menilai dari akhlak kepada alam dengan yang elemen kreatif ini, memiliki keluasan berpikir untuk mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kekreatifannya itu sampai di mana sih siswa bisa berkreasi itu. Iya, dengan daur ulang sampah ya. Iya. Jadi karena ada 2 dimensi yang diambil, Ibu menggunakan asesmennya 2 seperti 2. itu ya Bu ya. Iya, 2 untuk sikap profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Bu Laila Nopita. Jangan sia-siakan kesempatan baik ini, Bapak Ibu. Kita akan bisa bertanya langsung kepada yang sudah praktek langsung. Sedangkan kita kan masih dalam proses pembelajaran ya. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah ada yang mengambil kurikulum mandiri berubah ya, seperti sekolah saya. Kita masih perlu belajar dari sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan yang namanya P5 ini, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk raise hand atau mengajukan pertanyaan via kolom chat. Oh iya Bu, sebelum diadakan proyek ini, apakah ada sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua siswa?
Iya Ibu, ada dari awal karena waktu itu kan memang kami angkatan kedua ini kan mulai dari bulan Juli ya. Di kesempatan pada saat orang tua dikumpulkan, selain sosialisasi aturan-aturan sekolah gitu kan ya, ini juga disosialisasikan bahwa sekolah kita adalah sekolah penggerak yang dimana sekolah penggerak itu akan ada proyek dari tema-tema yang sudah ditentukan gitu, yang dari 7 tema itu. Seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah sih respon dari orang tua juga bagus. Bahkan ada dari orang tua yang memang anaknya menginginkan anyaman tuh kayak tadi kan bekas-bekas kopi gitu. Mereka mengumpulkan Bu, mengumpulkan bekas kopinya gitu. Jadi tidak dibuang. Sama anaknya digunakan untuk menganyam, membuat karpet dari plastik seperti itu. Tapi hebat Bu, bisa lolos jadi sekolah penggerak kan prosesnya juga untuk jadi sekolah penggerak harus beberapa lama itu ya kemarin Ibu ya. Harus berapa seleksi tahapan. ya? Betul. Beberapa tahapan Ibu yang dilakukan. Yang pertama tahapan administrasi ya. Administrasi itu berupa pengalaman-pengalaman kita, kemudian pokoknya pengalaman kita terutama di kepemimpinan ya, seperti itu, dengan membuktikan piagam-piagam dan sertifikat yang kita peroleh gitu. Kemudian yang keduanya kita harus mampu membuat esai Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Kemudian itu sudah ditentukan jumlah kata dari esai yang harus kita jawab itu sudah kayak tes guru penggerak ya Bu ya? Kayak tes guru penggerak. Seperti itu Bu, memang betul seperti itu. Hanya mungkin untuk yang sekolah penggerak ini cenderung ke pengelolaan sekolahnya, ke pengelolaan sekolah. Gitu. Kemudian setelah itu tahapan itu lulus, kemarin itu ada tes juga. Saya 2 kali Bu ikutan karena yang pertama gagal. Ada tes skolastik bakat juga ya. Waktu yang angkatan pertama saya nggak lolos pas di skolastik bakat. Kalau yang kedua lolos dan sampai ke wawancara, alhamdulillah. Oh luar biasa, iya. Karena memang banyak juga yang kepala sekolah mau coba, tapi ya belum berhasil juga walaupun udah 3 kali seperti itu. Untuk 2 kali. Oh iya, udah luar biasa Bu. Iya. Untuk proyek ini Bu, nanti rencananya Ibu mau memberikan rapotnya itu per semester atau per tahun nih? Per tahun nih? Rencana kami dengan kurikulum itu per semester Bu. Jadi per semester. Ya per semester. Boleh ya saya ini stop screen dulu ya. Iya boleh Bu. Untuk rapot. Nah. Rapotnya ini baru contoh aja sih Bu ini. Iya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus nih ya. Nah seperti ini Bu. Jadi kita menginikan rapotnya. Ini juga sama ya Bu, ATM, saya ATM. Iya, BB belum berkembang, MB ya mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan. Sesuai harapan ya. Iya, SB sangat berkembang. Sangat berkembang betul. Iya. Seperti ini sama. Jadi ini indikatornya di atas, kemudian ini untuk perkembangan anaknya sesuai dengan indikator yang ada. Itu mungkin tidak jauh beda mungkin dengan apa yang Bapak Ibu pernah pelajari sebelumnya ya. Gitu. Nama-nama siswanya ini kelas A itu. Iya, jadi tadi ada 40 ya dibagi ke dalam 8 kelompok, satu kelompoknya 5 ini ya. 43 Bu, ini bahkan 43. Iya. Dengan wali kelas Pak Krisna Yasa. 7A. Oke, iya. Untuk pamerannya nanti baru September ya Bu atau bazar itu ya? September insya Allah ya. Tanggal 2 Ibu, tanggal 2 September. Iya. Ibu boleh saya ulang kembali ini yang YouTube saya boleh? Boleh Bu. Biar biar lebih ini ya kayaknya soundnya udah berfungsi ya di Ibu. Biar kami juga ini bisa mendengarkan langsung. Halo Bu Kristi, apa kabar? Nih teman MGMP Matematika saya. Bu Kristi dari PGRI 1 Ciawi itu guru saya. Oh iya. Ini inspirasi saya itu. Ya Allah, Bu Kristi, iya. Assalamualaikum. Bu Kristi, apa kabar Bu Kristi? apa kabar? Senior di kepengurusan MGMP Matematika nih Bu Kristi. Iya, beliau juga yang selalu menginspirasi saya Bu. Oh iya. Ya. Guru Ibu ya? Guru sih tidak, tapi dia sangat menginspirasi lah pokoknya. Oh iya. Saya share sound juga ya. Oke, coba mudah-mudahan terdengar. Penasaran soalnya Bu. Oke. Nah Bu, mantap Bu sekarang suaranya. Iya, udah full.
Well, thanks Sebentar, suaranya. sebentar, sebentar. Mm-mm. Nah, ini pada saat sosialisasi.
apa di sekolah apa di rumah? Dari rumah ya. Jadi dari rumah dibawa ke sini sengaja. Akan dibuat apa ini anyamannya? Karpet. Oh, jadi akan ada karpet dari sebelumnya nih. Ayo Li. Nah, ini mantep ya Bu ya, ada fermentasi sampah ya ini ya. Ya, ini yang organik, Bu. Oke Bu. Sampah organik. Banyak sampahnya, banyak. Banyak sampahnya. Mungkin itu Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Luar biasa kepada Bu Laila atas pemaparan seputar modul dan pelaksanaan PL5 di sekolahnya. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya seputar pelaksanaan PL5 yang sudah dilaksanakan di sekolah SMP PGRI Tugu 207. Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ini masih fresh banget ya Bu ya, masih dalam proses pelaksanaan, nanti baru Septembernya nanti baru ada kegiatan bazar atau pameran kepada orang tua siswa. Gelar karya Bu kita sebut. Iya. Jadi untuk semester ini tadi 2 proyek ya Bu ya? 2 proyek insya Allah. 1 proyek lagi di semester depan karena memang benar bulan Maret itu sudah Ramadan dan bulan April itu sudah Idul Fitri. Ya Bapak Ibu ada yang mau bertanya seputar modul kah ataupun pelaksanaan dari P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Insya Allah dengan banyaknya materi dari hari Selasa sampai dengan hari ini dan ditambah lagi dengan materi besok, insya Allah sekolah kita masing-masing siap ya, paling tidak ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari modul-modul yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Jadi untuk kegiatan hari Jumat itu pelaksanaan proyek kan dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Karena pembiasaan tetap dilakukan. Kalau hari Jumat itu kan kita pembiasaan duha dulu ya Bu ya. Jadi setelah duha jam 8 baru mulai sampai dengan jam 10. Jadi hanya 2 jam saja. 2 jam.
Iya. Terus untuk membuat kayak tadi tuh ada membuat tong sampah dari bekas galon, itu dilaksanakannya cukup itu di waktu kelas tersebut atau bersambung ke minggu selanjutnya membuat Bersambung, Bu. anyaman? Oh, bersambung ya. Bersambung ya. Jadi memang kita di sini tidak membawa pekerjaan ke rumah. Jadi semua dikerjakan di sekolah gitu. Jadi bersambung kalau memang mereka belum selesai, dilanjut minggu depannya gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Yang jelas mah semua biaya dari sekolah ya Bu, karena ada dari pemerintah Ya, itu dari- ya buat betul. bos kinerja ya. Betul. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Laila ini. Saya sudah dengar dari Bu Hartini, Bu Laila ini termasuk guru penggerak yang luar biasa kata Bu Hartini. Ya, makanya dijadikan narasumber. Itu mah terlalu berlebihan, Bu. Iya, Biasa aja, nggak bohong Bu Hartini. enggak ya, emang luar biasa. Karena kan proses guru penggerak itu memang juga tesnya banyak. Ya, bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan kepada Bu Laila Novita SSI? SSI MM ya Bu ya? Ya, Bu Irma itu Bu Irma raise hand ya, Bu Irma. Oke, silakan Bu Irma. Ya, dari tadi nih Bu Irma menyimak. Silakan Bu Irma Asmita. Mohon disebutkan asal sekolahnya juga ya Bu, Irma Asmita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laila dan ibu-ibu semua yang hadir. Perkenalkan, saya Irma Asmita dari SMP Negeri 1 Cibinong. Oh ya. Ya. Nah, ini mah udah sekolah penggerak angkatan pertama. Belum, Bu. Ini Bu, apa namanya? Kebetulan saya pun guru baru ya Bu ya, kayak gitu. Jadi untuk apa namanya kurikulum Merdeka ini masih nol banget gitu, masih belajar banget kayak gitu. Untuk pelaksanaan, tadi saya lihat dari data yang Bu Laila share itu, satu kelas itu ada 2 penanggung jawab ya Bu ya. Ya, betul. Udah pernah jawab. Itu pembagian tugasnya seperti apa ya Bu ya? Punten kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, Nah, sama-sama atas Ibu. pertanyaannya. Mungkin bisa disebutkan Bu, seperti siapa yang bertanggung jawab membuat modul, siapa yang bertanggung jawab pembagian kelompok, seperti itu Bu. Kemungkinan siapa lagi teknis di lapangan, siapa yang ngatur gitu. Karena kalau di sekolah saya kan ada 9 rombel nih. Jadi cuma ada, kalau sekolah saya 9 rombel, ada 3 koordinator dan 9 fasilitator untuk kelas 7-nya. Nah, bagaimana kalau sekolah Ibu tuh pembagian tugas antara yang namanya koordinator dan fasilitator? Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Kalau di kami sih sekaligus ya, jadi yang 2 orang itu sebagai penanggung jawab juga sebagai fasilitator untuk setiap kelas gitu ya. Nah, tanggung jawab mereka itu memang dua-duanya memang diberikan beban yang sama, Bu. Jadi saling membantu. Kalau misalkan jadi kita itu tidak menginikan untuk penanggung jawab satu tugasnya ini enggak, yang kedua ini enggak. Jadi kita memberikan tugasnya itu secara global. Tugas yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab dan fasilitator kelas adalah ini. Jadi mereka memang yang harus bekerja sama, mereka yang harus berkolaborasi, Bu, seperti itu. Jadi kami tidak menuntut yang penanggung jawab 1 ini loh tugasnya, yang penanggung jawab 2 ini tugasnya, tidak. Jadi secara global saja kami menugaskan secara global dan mereka yang memang harus berkolaborasi gitu. Seperti itu sih kalau di sekolah saya. Jadi tidak ada penugasan khusus untuk setiap penanggung jawab di tiap kelas. Jadi tidak semuanya secara global, tiap kelas bertanggung jawab memfasilitasi juga sebagai koordinator project. Seperti itu, Bu. Untuk pembuatan modulnya berarti mereka berembuk bersama gitu ya Bu ya? Berembuk Betul, bersama. satu kelas berembuk yang 2 orang itu, kemudian berembuk juga dengan kelas-kelas yang lain, Bu. Iya, karena kan nanti diberi wewenang, ini mau buat apa, ini mau buat apa gitu ya. Ya, seperti itu. Contoh tadi di kelas 7C dan 7D, mereka yang organik yang mereka kelola, yang mereka olah gitu kan. Untuk yang kelas yang lain yang anorganiknya menjadi sebuah karya. Iya. Sama seperti di sekolah saya mau ngolah sampah juga ini. Baru mau jalan proyeknya. Ya, amin, lancar, Bu. Amin. Kalau Bu Irma, proyeknya udah jalan. Proyek apa nih Bu Irma di SMP 1 Cibinong? Kalau di sekolah saya baru bangunlah jiwa dan raga, Ibu. Bangunlah jiwa raganya. Ya, masih proses. Iya, berarti satu kantor sama Bu Cicih ya, SMP 1 Cibinong. Iya, betul. Bu Cici senior saya. Iya, beliau dulu teman saya di SMP 2 Ciawi. Iya.
Beliau ada di sebelah, Bu. Oh iya. Mana Bu Cici, mana MGMP IPA Ada. beliaunya. Iya. Bu Cici ditanyain. Ini yang sama Bu Nani. Iya, senior saya di SMP 2 Ciawi, Bu Cici Iya. gitu. Ada di Senior saya juga di sebelah. MGMP IPA. Iya, itu bagus itu kalau untuk bikin apa ya, modul project pakai Canva. Nah, ada Bu Cici tuh, Bu Cici jago buat Canva itu. Kan Pak ya. Iya, betul. Kolaborasi ayo. Iya. Iya, betul. Mungkin ada yang mau ditanya ke Irma Asmita atau dari Ibu dan Bapak guru yang lain? Saya persilakan kalau mau bertanya. Ibu, punten mau nambah? Boleh Bu Boleh, Irma, mau sampai jam berapa nambah juga boleh. Boleh. Sorean kasihan. Iya. Enggak, ini masih tadi kan kalau seandainya saya tidak salah menyimak, jadi modul itu kan diserahkan kepada penanggung jawab di kelas ya Bu ya. Gitu. Berarti artinya maksudnya setiap kelas mungkin saja produknya itu akan berbeda. Gitu. Betul ya Bu ya? Kayak gitu. Betul. Jadi istilahnya kita sama tema nih, misalnya kayak bangunlah jiwa dan raga, yang mau dibuat apa itu produknya itu dibebaskan gitu. Oh, gitu ya. Dibebaskan Bu. Jadi tidak dibatasi, apalagi sekarang kan harus diferensiasi ya. Pembelajarannya harus berdiferensiasi. Kan kita tidak harus menentukan, pokoknya produknya harus dalam bentuk video nanti misalkan pada saat pameran misalkan gitu, atau publikasi ke lingkungan gitu ya. Tidak seperti itu, kan ada juga murid anak yang nggak bisa video, mereka bisanya menggambar misalkan. Jadi kami memfasilitasi semua kreativitas, semua kompetensi yang ada pada peserta didik. Berusaha untuk memfasilitasi itu. Terima kasih banyak Ibu informasinya. Sami-sami Bu Irma. Terima kasih Bu Irma Asmita atas pertanyaan luar biasanya. Nah ini Bu, saya mau nanya nih ke Bu Laila, untuk poster, video itu nanti ditampilkannya pas Bajar itu ya Bu ya? Ya, pas Bajar dan sebelum tadi yang sebelum refleksi kan mereka memamerkan ya. Iya, untuk kampanyenya dalam bentuk apa tuh Bu? Ke kelas 8 dan 9 atau ke Betul, semua ke siswa? kelas 8-9 sebagai peserta ya, mereka yang menonton gitu kan ya. Kemudian kelas 7 sebagai panelisnya gitu, sebagai sebagai panelisnya. Jadi di lapangan. Oh, di lapangan ya. Di lapangan, betul. Iya, mereka mengkampanyekan posternya gitu ya. Betul, seperti itu. Di lapangan. Iya ya, masih kelas 7 harus berani tampil di hadapan kakak tingkatnya. Berat juga anak kelas 7 sekarang ya. Ya, Bocil-bocil ya, masih bocah ya, harus presentasi di hadapan kakak tingkatnya ya. Harus Bu, tuntutan. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya nih dengan Bu Laila, ya Bu Laila Nopita. Beliau adalah guru penggerak yang hebat, ya. Dari guru penggerak langsung jadi kepala sekolah penggerak ya Bu ya. Ya harus menggerakkan ya sekolahnya, seluruh guru di sekolahnya di SMP PGRI Tugu 207. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilakan. Gimana Bapak Ibu? Ini materi yang sangat luar biasa tentang modul P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kayaknya yang pada dibingungkan oleh guru itu sebetulnya asesmennya ya Bu ya. Tapi kalau saya melihat asesmen dari Ibu, sepertinya mungkin guru-guru mikirnya udah terlalu berat ya. Gimana bentuk asesmennya? Ternyata ada asesmen yang simple gitu ya Bu ya. Saya simpel-simpel aja Bu. Yang saya bisa ya saya terapkan dulu karena memang ini belum ada monitoring kan, belum ada evaluasi dari dinas dan dari Kemendikbud gitu kan. Makanya saya bisa mungkin dengan teman-teman tim di sini ya sudahlah yang sederhana aja dulu, iya atau tidak gitu. Mereka yang penting muncul atau tidak kan dari anak gitu, seperti persiapannya, kemudian perencanaannya kayak gitu. Kayak gitu aja sih Bu sebetulnya kalau misalkan memang sih sebetulnya kalau memang mau rubriknya diperjelas, ya lebih rinci lagi bisa gitu ya. Hanya kekhawatiran saya malah salah gitu. Itu Bu. Jadi yang simpel-simpel dulu aja lah, iya dan tidak aja dulu gitu. Seperti itu. Iya. Untuk menentukan standar ini Bu, nilai di rapot. Tadi kan ada MB mulai berkembang, kemudian belum berkembang. Itu pakai menentukannya pakai ada standar nilai nggak? Misalkan nilai rentang gitu, misalkan nilai belum berkembang rentangnya dari 50 sampai 60 atau gimana Bu untuk di rapotnya harus, gitu? Tetap iya. Bu, harus yang namanya skala kita bisa menentukan baru berkembang, mulai berkembang gitu kan ya, atau berkembang sesuai harapan gitu kan. Itu harus ada skala. Kita kan tidak mungkin menceklis item-item tersebut tanpa ada standarnya gitu kan. Jadi kami di sini ketika memang anak mencapai belum berkembang itu skalanya dari 40 sampai dengan 50 skalanya gitu Bu.
kemudian PB ya, 51 belum sampai berkembang. ya belum berkembang. Berarti kan dari 40 sampai 50, berarti belum berkembang tuh. Saya ada 51 sampai dengan 60, berarti dia mulai berkembang. Seperti itu Bu, jadi skalanya per 10 digit. Dan rapotnya mau Ibu bagikan nanti per semester ya, rapot Per semester, project insya ini. Allah. Ya. Terus kalau untuk rapot biasanya rapot intrakurikuler, kalau ini kan kokurikuler ya. Keluar ya. Kalau intrakurikuler itu udah beda lagi ya dengan K13, nggak ada pengetahuan keterampilan, dia cuma satu aja ya, satu aspek ya. Betul. Hanya satu nilai. Dan KKM-nya diganti ya, jadi kriteria ketuntasan TP ya, tujuan pembelajaran. Atau gimana untuk KKM-nya? KKM, untuk KKM itu tidak ada Ibu, hanya kita memang ketuntasan tujuan TP pembelajaran itu KKTP pakai deskripsi ya. Betul, dan itu memang tidak dicantumkan di dalam rapot Bu. Oh, tidak ada di KKM rapot seperti tahun lalu kan. Kalau tahun lalu kan AKM-nya misalkan 72, 75, berarti kan anak kalau misalkan sudah mencapai 75 sudah tercapai, kalau lebih dari 75 sudah terlampaui dan seterusnya seperti itu. Kalau sekarang tidak dicantumkan KKM-nya berapa. Hanya kami di sini merumuskan gitu. Ketercapaian siswa itu harus minimal berapa, tetapi tidak dicantumkan di dalam rapotnya. Nanti di samping nilainya ada deskripsinya seperti itu ya Bu ya? Betul, harus. Oke Ibu, ini ada pertanyaan nih Bu dari Bu Santi Susanti. Selama Pak CD ada 7 tema, sebentar. Tema mana yang harus didahulukan di kelas 7? Oke. Kan ada 7 tema. Boleh silakan Bu Laila. Bu Santi, terima kasih Bu Santi Susanti ininya pertanyaannya. Dari 7 tema yang harus diselesaikan, ini menentukannya tergantung Bu. Bebas aja Bu, tidak harus di intervensi. Yang pertama harus misalkan gaya hidup berkelanjutan, yang kedua ini dan itu, enggak seperti itu Bu. Kalau bisa memang disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada. Contoh saya, karena memang kondisi sekolah banyak sampah gitu kan ya, udahlah proyeknya ya tadi sampahku tanggung jawab Bu, seperti itu. Tidak ada keharusan kehidupan berkelanjutan itu ada di semua sekolah ya Bu? Saya dengar soalnya kalau yang namanya kehidupan berkelanjutan itu harus ada di semua sekolah gitu. Sebetulnya kalau memang ini ada Bu, seperti itu. Hanya tahapannya itu tidak harus semua itu kan memang harus ada Bu. Yang dari 7 tema itu kan semua dilaksanakan. Betul. 7 tema dalam 3 tahun. Katanya kelas 7 harus ada kehidupan berkelanjutan gitu. Ya, enggak ya? Itu. Enggak Bu. Jadi tema yang 7 itu bisa dilakukan di mana saja sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke. Tadi contohnya sekolah saya, kembali lagi ke sekolah saya karena memang urgent banget tentang sampah. Ya udah saya angkatnya itu tadi gitu, seperti itu. Kalau misalkan memang mau yang awalnya mau kearifan lokal dulu, ya enggak, silahkan gitu. Tidak ada aturan yang menentukan temanya yang mana dulu. Yang penting gitu. 7 tema itu ya tercapai gitu. Seperti itu Bu. Dan untuk satu tema itu kan kita untuk satu tema itu dimensinya bebas ya Bu. Yang jelas semakin banyak dimensi profil pelajar Pancasilanya, asesmennya akan semakin banyak ya. Banyak, betul. Itu resikonya. Tadi Ibu, iya dimensinya cuma 2 ya, kreatif dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Iya benar. Karena semakin banyak dimensinya akan semakin banyak asesmen yang harus kita siapkan. Ya Bapak Ibu, kiranya ada yang mau bertanya lagi dengan Bu Laila. Jadi intinya tema mana yang harus diutamakan dalam 7 tema tersebut bebas ya Bu, tergantung keurgenan dari sekolah masing-masing. Betul. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi dengan Bu Laila? Ini kesempatan yang sangat berharga, kita bisa berbagi langsung dan mendengarkan langsung seputar praktik yang sudah dilaksanakan di SMP PGRI Tugu 207. Ini dekat pusat wisata ya Bu ya? Betul Bu, aduh ini kendala juga Bu, banyak kendala, makanya kita awal mengambil tema ini supaya juga mereka berkreasi Bu, bisa menghasilkan, kan di sini mah tradisinya budayanya berdagang Bu. Jadi anak-anak itu terganggu sebetulnya. Dari mereka merasa udah punya bisa mencari uang sendiri gitu, penghasilan sendiri, betul. Jadi motivasi belajarnya turun gitu. Enggak ini Bu, tidak dipungkiri gitu di sini satu kelas itu bahkan dulu itu ya yang kelas 8 kelas 9 gitu. Itu banyak sekali Bu yang memang mereka menomor 2 kan bahkan menomor 3 kan mungkin sekolah gitu. Karena udah bisa nyari uang. Betul. Makanya saya memutuskan untuk hari Sabtu itu diliburkan di sekolah. Gitu. Jadi diliburkan di sekolah karena mereka memang di mayoritas di hari Sabtu itu mereka berdagang. Di Gunung Mas misalkan berdagang
mainan, atau misalkan juga mereka menjajabkan jasa itu Bu, tikar. Oh iya Seperti benar itu. tikar ya. Ya, makanya hari Sabtu ya udahlah, selain lalu lintas memang jalur puncak itu kan Macet. luar biasa macet. Yang keduanya tadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya di hari Sabtu itu banyak yang bolos karena memang mereka berjualan, mereka yang memang sudah menikmati dunianya di wisata puncak gitu Bu. Makanya Oke. ya sudah jadi hari Sabtu libur gitu. Kembali ke yang tadi Bu, tadi agak terpotong, mungkin agak menyimpang dari proyek P5 ini. Untuk rapot berarti kan hanya ada satu nilai saja, tidak ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk deskripsinya masih ada itu Bu? Deskripsinya masih Bu, tetap kita kan kalau misalkan tidak ada deskripsi sikap dan pengetahuannya, apa keterampilannya, ya tuh anak-anak masa sih harus kognitifnya aja. Tetap Bu, untuk kurikulum merdeka, kurikulum apapun, kalau menurut saya itu semua penilaian dilibatkan, baik itu kognitif, keterampilan maupun afektif mereka, sikap mereka gitu. Nah, ini agak menyimpang dikit nih, Bu. Masalah modul ajar. Untuk modul ajar, pelaksanaan di sekolah Ibu itu bagaimana, Bu? Antar mata pelajaran gitu, Bu? Modul seperti Wah, Bu Laila sepertinya terganggu lagi. Ini sinyalnya, Bapak Ibu. Halo, Bu Laila. Halo, Bu Laila. Halo, Bu Laila. Iya, Bapak Ibu sepertinya Bu Laila ini ada gangguan sinyal lagi, tapi insya Allah semua materi dari Bu Laila sudah banyak sekali ya, mulai dari tentang bagaimana bentuk modul ajarnya, kemudian bagaimana tentang asesmennya, kemudian tentang bagaimana praktek daripada P5 ini, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Halo Bu Laila. Wah, Bu Lailanya ini sepertinya terpental keluar. Bapak Ibu kita tunggu kembali kehadiran dari Bu Laila. Tapi insya Allah semua materi dari beliau sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya, mulai dari bagaimana bentuk modul ajar, bagaimana bentuk dari asesmennya, dan juga bagaimana prakteknya. Jadi Bu Laila ini baru mulai bulan Agustus, beliau adalah sekolah penggerak, baru berjalan bulan Juli 2022 ini. Nah, kembali lagi Bu Lailanya. Ya, bagaimana Bu Laila? Kemut Bu Laila suaranya? Baik Bu Nani, kalau menurut saya kurikulum apapun ya, yang mau dari 2006 ya, yang KBK juga, kemudian ke Kurtilas gitu ya, sampai sekarang ke kurikulum Merdeka, sebetulnya itu tidak menghilangkan penilaian 3 aspek itu loh Bu. Iya, pengetahuan, iya keterampilan. Mungkin di sini pengetahuan, beda nama ya Bu ya. Sikap mereka tuh beda nama, dan memang mungkin kalau yang kemarin di kurikulum 2013 memang ada nilai sikapnya gitu ya, kemudian ada deskripsinya juga kan begitu ya dinilai. Yang untuk sekarang itu yang saya tahu hanya nilai memang pengetahuannya saja, yang satu nilai bukan pengetahuan saja, hanya satu nilai, tetapi di deskripsi itu akan mencerminkan bagaimana sikap dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa kayak gitu. Itu sih. Jadi sebetulnya untuk yang 3 komponen penilaian itu apapun kurikulumnya ya sama, mereka juga sama menginikan, hanya mungkin perbedaan istilah saja kali ya. Kayak cipta rasa karsa yang sesuai dengan Dewantara itu kan seperti itu. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya nggak? Ya. Mau bertanya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak mungkin kita akhiri ya Bu Laila ya. Sudah cukup lama kita. Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak mungkin nanti kita tutup dengan closing statement dari Bu Laila Nopita. Insya Allah materi dari Bu Laila Nopita sudah cukup banyak, mulai dari bagaimana bentuk modul ajarnya, bagaimana bentuk asesmennya, bagaimana prakteknya di lapangan gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Saya hitung sampai 5. Jikalau tidak ada yang bertanya, maka kegiatan kita, webinar kita pada hari ini kita akhiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kiranya tidak ada yang bertanya lagi Bu Laila Nopita, mungkin bisa ada closing statement dari Bu Laila Nopita untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman hebat di ruang Zoom ini. Bu Nani juga terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saat ini kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan, yang saya lakukan di SMP sebagai praktik baik saya bisa
memberikan inspirasi kepada teman-teman ya. Selalu bahagia teman-teman, kuncinya kurikulum merdeka itu harus selalu bahagia ya, baik itu guru maupun siswanya. Kemudian mudah-mudahan selalu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain walaupun hanya sedikit, karena pepatah mengatakan sampaikan walaupun hanya satu ayat. Seperti Oke, itu luar mungkin dari biasa. saya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Ibu Laila Nopita, SSI, MM, atas sharing praktek daripada P5-nya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di sekolahnya di SMI Tugu 207. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan di akhir kegiatan, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oke, ini ada satu slide saja. Silakan Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya, saya akan mengadakan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, kami sebagai pengurus dari Forum MGMP SMP Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam webinar hari ketiga pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Laila Nopita, SSI, MM, atas keberkenanannya untuk men-sharing dari praktek P5-nya di kegiatan webinar hari ini. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, hapunten bilih aya kalepatannya, kakirangan. Punten pisan. Izin di Bu, saya izin live ya, Bu. Silahkan Bu Laila. Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan kita pada hari ini dan saya end ya Bapak Ibu ya untuk ruang Zoom-nya. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar hari keempat besok, materinya adalah oleh Bapak Dr. Sudarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.